Outdoor activities. Rasha tidak terima dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Lucky. Rasha sudah menunggu Lucky di depan kamar mandi untuk konfrontasi tentang apa yang baru saja dikatakan Lucky. Klek, kenapa kau berdiri di sana? Menunggumu. Aku sangat tidak suka dengan apa yang baru saja kau katakan. Kau melupakan poin nomor 5 untuk tidak mencampuri urusan pribadiku. Hubunganku dengan orang tuaku dan adik-adikku itu bukanlah urusanmu. Aku tidak pernah meminta saran darimu dan harus kau ingat, jangan pernah memberikan saran apapun jika tidak diminta. Urus saja dirimu sendiri yang ceroboh, berantakan, terlalu banyak bicara, dan tidak tahu malu. Kalau kau tidak suka dengan apa yang aku katakan, anggap saja angin lalu. Kau tidak perlu capek-capek menungguku seperti ini untuk mengatakan semua kalimatmu tadi. Tanpa kau suruh, aku pun ingin memperbaiki diriku sendiri. Bukan aku saja melanggar poin nomor 5, tapi kau juga melanggar poin nomor 5. Kenapa kau mencampuri urusan pribadiku? Kau tidak punya hak untuk menyuruhku mengurus diriku sendiri yang ceroboh, berantakan, terlalu banyak bicara, dan tidak tahu malu. Itu tidak ada di dalam perjanjian. Lucky bicara sambil menatap mata Rasha. Kau tok tok tok. Rasha, kakak ipar. Kalian sudah ditunggu dari tadi. Kali ini Rere yang mengetuk pintu. Lucky langsung meninggalkan Rasha, membuka pintu dan berjalan dengan Rere, meninggalkan kamar Rasha menuju tempat di mana mereka semua berkumpul. Lucky membiarkan Rasha berpikir sendiri tentang apa yang baru saja dikatakan olehnya. Kata-kata Lucky menggelitik hatinya dan membuatnya tidak tenang. Walaupun saat ini mereka berada di taman belakang, berkumpul bersama keluarga, Rasha masih merasakan tidak nyaman. Rasha, kemari bantu aku. Radit memanggil Rasha untuk membantunya menyiapkan barbeque. Peraturan di rumah mereka saat mempersiapkan barbeque, kaum prialah yang menyiapkan semuanya. Juna dan Sandi, serta beberapa pengawal lainnya membantu untuk menyiapkan api unggun di halaman belakang. Sedangkan para wanita mereka bisa duduk santai menikmati indahnya sore hari menjelang senja, tanpa harus ribet mengurus semuanya. Radit tidak mengizinkan kaum wanita mengerjakan kegiatan outdoor. Para wanita selalu menjadi tamu pada acara outdoor keluarga Prayoga. Jaga pandanganmu, nanti papa tahu loh. Bisik Riri kepada Rere yang masih didengar oleh Lucky yang duduk di samping Ririn. Apa ada di antara kalian yang menyukainya? Lucky juga berbisik kepada Riri. Kakak ipar jangan bicara kencang-kencang. Nanti mama dengar dan ngadu sama papa. Riri sudah panik saat tahu kalau Lucky mendengar apa yang dikatakan Riri. Mereka berbisik ketika Nada sedang berdiri menjauh menerima telepon Rianti yang menanyakan kepadanya kabar mereka semua. Tenang saja, rahasia kalian aman denganku. Siapa yang menyukainya? Kau atau Riri? Tentu saja Riri, celetuk Riri. Apa kau sudah mengatakan padanya? Tanya Lucky penasaran. Riri dan Riri tidak langsung menjawab pertanyaan Lucky. Tapi mereka berdua saling bertatapan lalu kemudian menatap Lucky lagi. Dan Riri menggeleng pelan. Aku ini cuma secret admirer-nya aja kok, jawab Riri sambil manyun. Tapi terlihat jelas bahwa dia sangat sedih mengatakan itu. Hah? Kenapa tidak kau katakan padanya? Dia tidak akan tahu kalau kau mencintainya jika kau tidak berani mengatakannya. Lucky gemas sekali mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Riri, dan melihat sikapnya yang menyerah sebelum mau menyatakan cintanya. Sepertinya kami tidak mungkin berjodoh, jawab Riri lagi semakin pelan dan semakin dalam tertunduk. Apa maksudnya? Kau belum menyatakan cintamu, tapi kau sudah bilang kalau kalian tidak mungkin jodoh. Aku tidak mengerti itu. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Apa dia sudah menikah? Lucky sudah merubah posisi duduknya menunjukkan ketertarikan dengan bahan pembicaraan mereka bertiga. Tidak sesederhana itu kakak ipar. Masalah status sosial. Riri tidak lagi melanjutkan kalimatnya, karena air matanya sudah ingin menetes memikirkan apa yang mau dia katakan. Aku mengerti. Maafkan aku ya. Apa hal seperti itu sangat penting dalam keluarga kalian? Riri dan Rere hanya saling bertatapan, karena mereka tidak tahu seberapa penting masalah itu. Yang mereka tahu,
Papa mereka selalu membatasi mereka bergaul dengan orang lain, karena tidak mau mereka jatuh cinta pada sembarangan orang. Dan mereka tidak tahu apakah Juna adalah orang yang diperbolehkan untuk dicintai atau tidak. Sehingga mereka berpikir berdasarkan status sosial. Riri tidak berani mengutarakan perasaannya kepada Juna. Begitupun Juna yang bersikap datar padanya, membuat Riri semakin ketakutan untuk menyatakan perasaannya. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan lagi. Aku akan pikirkan caranya bagaimana supaya aku tahu perasaan dia kepadamu ya. Hah? Kakak ipar? Apa kau serius? Riri menatap kepada Lucky tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lucky mengangguk. Percayakan padaku. Aku akan coba cari tahu apakah dia mencintaimu juga atau tidak. Kita juga akan coba beberapa trik nanti untuk mengetahui perasaannya. Aku cukup expert di sini. Lucky tersenyum dan berusaha meyakinkan kedua adik iparnya tentang apa yang baru saja dikatakannya. Ah, terima kasih kakak ipar. Mereka berdua langsung memeluk Lucky dan berteriak cukup kencang, yang membuat Radit dan Rasha menengok ke arah mereka. Begitu juga Nada yang sedang menelpon ikut menengok ke arah mereka, lalu menatap Radit. Apa yang kau bicarakan dengan adik-adikku? Aku tidak pernah melihat mereka sebahagia itu sebelumnya. Kami bukan baru sekali ini mengadakan barbecue di luar, dan mereka juga pernah bertemu dengan Audrey di acara barbecue yang kami lakukan sebulan lalu. Tapi mereka tidak sebahagia itu. Gumam Rasha di dalam hatinya sedikit penasaran mengenai apa yang sedang diobrolkan ketiga wanita yang berjarak agak jauh darinya. Kedua anakku sepertinya sangat menyukai istri Rasha. Apa yang membuat mereka merasa bahagia hingga berteriak dan memeluknya dengan sangat erat? Aku belum pernah melihat mereka berteman dengan seseorang seakrab itu, apalagi orang yang baru dikenal. Radit sangat penasaran, tapi tentu saja tidak mungkin bagi Radit menanyakan itu. Radit hanya memalingkan wajahnya kepada Nada yang juga menatap ke arahnya mengerti maksud dari tatapan Radit. Ibu, aku akan menelponmu lagi nanti ya. Raditya memintaku untuk melakukan sesuatu sekarang. Nada meminta izin kepada Rianti untuk menutup dulu teleponnya, karena ada sesuatu yang ingin diketahui oleh Radit. Setelah menutup teleponnya, Nada segera mendekati kedua anak wanitanya yang sedang asyik mengobrol dengan menantunya. Sepertinya obrolan kalian seru sekali. Apa yang sedang kalian bicarakan? Tanya Nada sambil duduk di samping Lucky. Itu. Riri menengok kepada Riri, mencoba mencari jawaban yang pas untuk pertanyaan Nada. Aku mengajak mereka untuk menantang para laki-laki yang ada di tempat ini, Mah. Lucky tersenyum kepada Nada. Maksudnya? Nada mengernyitkan dahinya. Kita buat permainan supaya acara outdoornya jadi seru. Lucky tersenyum dan menceritakan kepada Nada, Riri dan Riri rencananya. Jadi kalian rencanakan itu. Pantas kalian sangat bersemangat sekali. Nada ikut tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lucky. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Nada sebelumnya untuk mengadakan permainan saat mereka sedang melakukan outdoor activities. Biasanya mereka hanya makan barbecue dan mengobrol sebentar di sekitar api unggun. Lalu mereka masuk ke dalam untuk beristirahat. Tidak pernah terfikir membuat permainan. Nada dan Radit sendiri biasanya akan mengamati bintang-bintang di langit setelah anak-anak mereka masuk ke dalam untuk beristirahat. Nada menceritakan apa yang tadi diobrolkan oleh ketiga anak perempuannya kepada Radit. Mereka setuju untuk melakukan permainan yang direncanakan oleh Lucky. Mereka melakukan permainan sambil menikmati barbecue yang sudah matang. Rasha yang paling malas melakukan permainan ini. Wajahnya paling muram sendiri. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak punya pilihan lain selain ikut bermain karena Radit sudah memutuskan bahwa mereka semua akan bermain. Jumlah laki-laki tidak imbang dengan jumlah perempuan, sehingga Lucky meminta Juna untuk ikutan bermain bersama mereka. Ini adalah trik Lucky untuk mendekatkan Juna dengan Riri yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh Riri, dan tidak ada satu orang pun di sana yang menyadari niat Lucky memasukkan Juna ke dalam permainan. Nada memilih untuk menjadi juri dalam permainan ini, sehingga 3 lawan 3, dan ini disetujui oleh Radit. Permainan pertama adalah memutar botol. Di mana botol itu berhenti, maka dia harus berkata jujur atau harus menerima sanksi dari pemain yang lainnya. Botol pun diputar oleh Nada.